wa huwa takhasumu ahlin nari pacental-centalna ahli neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam surat Shad, salah satunya ayat-ayat yang telah lewat, Allah menjelaskan innalil muttaqina la husna ma'ab. Innalil muttaqina, sesungguhnya adalah tetap bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. La husna ma'abin adalah apa? La husna ma'abin, sungguh baiknya tempat kembali. Jadi tempat kembali yang baik, tempat kembali yang indah, tempat kembali yang menggembirakan, Allah siapkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maka kita harus berjuang menjadi orang yang bertakwa. Apa daripada keuntungan takwa? Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitab Minhajul Abidin halaman 25. Imam Ghazali menjelaskan tentang keistimewaan takwa. Bahkan takwa ini wasiat Allah kepada seluruh makhluk Allah. Bahkan kekasihnya yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dan semua kekasih Allah yang diwasiatkan oleh Allah, fattaqullah. Enggak ada lagi. Artinya takwa ini modal untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, ya, modalnya takwa. Dijelaskan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Wa ana a'udzu laka min jumlatiha isnatai asyarata khaslatan.
Fa'lam awalan anna taqwa kanzun azizun. Ketahuilah oleh kamu awalan di dalam permulaannya, anna taqwa sesungguhnya takwa kanzun adalah simpanan, azizun yang sangat berharga. Mun aya barang berharga kurang dek disimpan di mana? Dek digolerkeun? Oh, dipupusti. Ya, di lomari nage dikunci. Sebab apa? Barang berharga. Nah, ketakwaan ini adalah barang berharga, sangat berharga. Ketika orang bertakwa, maka dia berharga. Menjadi berharga, barang berharga, orang berharga. Siapapun dia, rek nu beunghar, rek nu kokorok, lamun takwa jadi berharga. Rek nu bodoh, rek nu ngarti, lamun takwa jadi berharga. Sabalikna, lamun teu aya takwa dina diri jelema, rek nu beunghar, rek nu kokorok jadi eueuh harga. Rek ngarti, rek bodoh, lamun eueuh takwaan mah teu aya harga. Jadi ketika seseorang dia bertakwa, maka dia menjadi orang yang berharga, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah. Fala in dhafarta bihi fakam tajidu fihi min jawharin syarif wa ilkin nafis wa khairin kathir wa rizqin karim wa fawzin kabir wa ghunmin jasim wa mulkin azim. Fakana khairatud dunya wal akhirah jumi'at faju'ilat tahta hadhil khasal wahidah. Semua kebaikan dunia dan akhirat dikumpulkan di dalam takwa. Ingin apa kamu? Ingin menjadi kekasih Allah, takwa. Ingin bahagia, takwa. Ingin urusan segala lancar, takwa. Ingin rezeki mudah, takwa. Segala sesuatu kebaikan semuanya ada di dalam takwa. Ingin repeh rapi, bahagia rumah tangga, takwa. Ingin anak-anak soleh, kita harus takwa orang tuanya. Nah, semua. Jadi dalam takwa ini segala kebaikan kumpul di situ. Maka Allah mewasiatkan kepada semua makhluk Allah, hamba Allah, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang pertama daripada keistimewaan takwa, al-madhah was-sana, adalah pujian dari Allah. Orang kalau bertakwa bakal banyak yang memuji, bakal banyak yang memuji dan senang kepada orang bertakwa. Sebab mereka memberikan kebahagiaan kepada kita, ngabungahkeun urang, nulungan urang, nyelamatkeun urang. Saha terasa ka jalma nulungan? Pasti rasa. Dia menggembirakan kita, memberi manfaat kepada kita karena takwa. Hidupnya menggembirakan orang lain, bukan menyusahkan orang. Orang kira-kira mau milih babaturan nu nyusahkeun jeung nu ngabungahkeun, mana dipilih? Ngabungahkeun. Nu mere jeung nu menta, mana dipilih? Mere. Orang takwa itu selalu memberi kebaikan. Dari lidahnya yang keluar kebaikan. Tenaganya kebaikan, hartanya kebaikan, semuanya kebaikan. Kalau orang itu bertakwa, tidak akan menyakiti hati orang lain. Orang bertakwa tidak akan menghina orang lain, tidak akan menyepelekan orang lain. Orang bertakwa itu sayang kepada orang lain, ingin menyelamatkan, ingin membahagiakan, ingin memberi kebaikan. Itu kalau orang bertakwa, maka kita diwajibkan untuk bertakwa. Pujian dari Allah sudah jelas, dan pujian manusia pun jelas. Lihat para aulia Allah, apa yang membuat mereka mulia? Apakah pakaiannya? Bukan. Apakah harta bendanya? Bukan. Apakah emasnya? Bukan. Libasuhumut taqwa wa zinatuhul haya.
para kekasih Allah, para aulia Allah menjadi orang-orang yang mulia karena pakaian mereka adalah takwa kepada Allah. Pakaiannya apa? Takwa. Sarangkap ginding, 2 rangkap tambah gini gitu, 3 rangkap, 5 rangkap. Aya jelma cenah awewe make baju nanti 10 rangkap tambah gini deh. Aya awewe gulis ngan make bajuna 10 rangkap, sarangkap ginding ya, 1 setel cantik ya, 2 setel ngurangan atau nambahan, 3 setel amun 10 setel saha orang deket gitu dah. Pakaian itu ada batasnya ya. Para wali-wali Allah sampai diminta doanya, bahkan ciduhna ge ditentak para wali ini. Darasa ciduhna para wali disuhunkeun ku jalmi-jalmi anu iman mah payu. Cuk buya mah sor buya sepuh, buya mah cenah we dagang ciduh. Nah, ciduh teh payu wali mah. Coba ciduh urang kumaha payu teu. Ujung-ujung ka batur ka pamajikan ge beueut. Sok pamajikan calangap ciduhan, PRW daekeun teu. Nah, atuh daekeun pamajikan di ciduhan kurang. Heuh saya we sorangan teh mah. Kahartos. Beda para wali-wali Allah. Lamun urang saur buya sepuh, sumbing ka buya secek buya calangap moal. Calangap ciduhan ku buya. Beda atuh da. Jelmana takwa jadi ubar ciduhna ge. Nu tadina kadua jadi getol tah. Di ciduhan ku wali mah. Coba di ciduhan ku urang, nu tadina getol jadi kadua. Darasa eta jadi da panyakit atuh. Ciduh urang mah panyakit racun. Sabab letah urang mah loba maksiat. Can hati urangna kotor, loba penyakit hate. Begitu keluar ciduh teh jadi racun. Nu tadina cahangna jadi paheung dah. Eta ku sabab naon? Kotor hati urang. Henteu dieusian ku takwa. Coba para wali Allah buya, masyaallah. Daras jamanna urang bunga kan? Upakan urang hayang di ciduhan teh. Abu Ya'lan radhiyallahu anhu, beliau ketika belajar di Banten di Tubagus Makmun, beliau itu mengenal belajarnya mating cuman 7 bulan. 7 bulan menyantren. Hanya di pesantrennya bukan ngaji kayak kita begini, bukan. Beliau khidmah kepada gurunya, membantu guru. Nimba jam 2 peting teh keur guruna, keur santrina. Unggah dinten kitu. Tarangaos mari. Ngan hidmah pokona mah sagala pangabutuh nu jadi guru kumantena ditanggal. Tanagana teh keur ngahidmah nu jadi guru, keur ngahidmah ka ulama, ka wali. Begitu sudah 7 bulan mau pulang, ini kan belum apa-apa, belum pernah ngaji satu kali pun. Bagaimana ini? Akhirnya dipanggil sama gurunya, kamu cek urang mah calangap. Begitu calangap, langsung diciduhan, jeung reuhak-reuhakna. Jeung reuhakna mati. Begitu. Pakai gadehem teh. Diciduhan. Begitu, juk balik. Sumping ka ditu teh masyaallah jadi ulah. Kabumina mulih teh janten ulah. Udah ciduhna ciduh wali. Rehakna ge rehak wali beda jeung rehak urang. Paling ge payung kunaon kulaleun. Mereka seperti itu menjadi obat hati. Ludahnya menjadi futuh. Ludah wali kalau kita telan menjadi pembuka hati. Yang tadinya tidak mengerti agama menjadi mengerti agama. Yang tadinya malas ibadah menjadi rajin ibadah. Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Akhlaknya busuk menjadi baik. Karena hanya saja seperti itu.
Karena hati mereka penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Dahulu baginda Nabi besar Muhammad jikalau beliau meludah, kemudian ada para sahabat, semua para sahabat akan ludah sucinya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah ludah sampai lantai, semua mengadahkan tangannya, ingin kebagian apa? Ludah Nabi besar Muhammad. Jadi jelma nu takwa mage payu, komodo anak gitu, ciduh nage payu, komo doa, ai urang doa teu payu, komo ciduh kuna, saha nu beta doa, sok aya nu beta doa urang, aturan nyungkeun cai ieu, teu damang pun anak gitu. Kadang-kadang kan tidak mungkin seperti itu. Ya, kunaon untuk itu? Oh, si horeng urangna teu itu. Jadi orang-orang bertakwa itu terpuji. Puji tapi tidak mengharapkan pujian. Orang-orang yang bertakwa itu mereka itu dipuji oleh Allah, tapi mereka tidak mengharapkan manusia. Mereka itu dihargai oleh semua manusia, tapi mereka tidak mengharapkan penghargaan dari manusia. Jelma nu takwa mah teu hayang dihargai, tapi mereka menghargai kepada orang lain, memuliakan orang lain, tapi tidak mengharapkan kemuliaan dari orang. Nah, itu orang-orang takwa. Terus, masya Allah. Yang pertama, keuntungan daripada ketakwaan adalah pujian. Yang muji langsung Allah. Kalau Allah yang muji pasti orang baik, karena Allah itu sangat tahu isi hati manusia. Kalau kita dipuji oleh orang lain, belum tentu kita baik, belum tentu, karena dia nggak tahu hati kita. Tapi kalau Allah yang memuji, Allah tahu isi hati kita. Nah, orang-orang yang bertakwa mereka dipuji oleh Allah. Kalau Allah sudah muji, udah menjadi kekasih Allah. Yang kedua, keuntungan dari ketakwaan al-hifdzu wal hirasah minal a'da'i, dijaga dari musuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan dijaga oleh Allah dari ancaman-ancaman musuh, dari gangguan-gangguan musuh, terjaga. Ya, masya Allah. Siapa yang menjaganya? Allah langsung. Security itu kudus pakai security, nya. Ayo pakai security mah pada aya hesna, aya tunduhna, aya pohona. Yang langsung Allah. Allah langsung menjaga orang tersebut dari musuh-musuh. Dijaga. Ada yang mau berbuat jahat sama orang tersebut tidak bisa, dijaga langsung oleh Allah. Karena orang tersebut bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti langsung Allah yang menjaga kita. Orang itu segan kepada kita, malu kepada kita, ketika kita hidup bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Jadi takwa itu menjadi penjagaan kita. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, at-ta'yid wan nusrah, pertolongan dari Allah. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah akan ditolong selamanya oleh Allah. Di dunia aja ditolong oleh Allah. Ketika sakaratul maut mendapatkan pertolongan Allah. Di alam kubur, nanti di akhirat ditolong oleh Allah. Pertolongan Allah senantiasa akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, kita kejar takwa, kita perjuangkan takwa kepada Allah. Orang yang memperjuangkan takwa kepada Allah, dia akan selalu mendapatkan pertolongan Allah. Penguat dari Allah, at-ta'yid, penguat dari Allah. Kemudian
Yang keempat, an-najatu minasyada'id, keselamatan dari segala kesulitan, dari segala kesulitan, dari segala musibah akan dijauhkan, akan diselamatkan. Minasyada'id, dina pirang-pirang karipuh, warizqul halal, dan mendapatkan halal ngating. Itu tak, Masya Allah. Coba kita kalau betul bertakwa kepada Allah, rezeki lancar ngating, rezeki akan lancar, ya. Masya Allah. An-najat minasyada'id, diselamatkan dari segala kesusahan dan kesulitan. Kesusahan di dunia, belum nanti kesusahan ketika sakaratul maut, belum nanti kesusahan di alam kubur, belum nanti kesusahan di akhirat. Semua itu kesusahan akan Allah selamatkan orang tersebut dari kesusahan. Selamatkan oleh Allah dari segala kesulitan. Mau apa ngejeng susah, mau apa ngejeng sulit, mau lancar kabeh. Kersaha kerja anu takwa ke Allah. Kemudian ar-rizqul halal, rizki yang halal Allah berikan. Rizki yang halal. Datang rizki itu dengan jalan yang halal datang. Bukan dengan jalan yang haram. Kenapa? Berkah takwa kepada Allah. Yang kelima, islahul amal, memperbaiki amal perbuatan. Ya. Yang kelima, islahul amal, memperbaiki amal kita menjadi baik, menjadi diterima oleh Allah karena berkat takwa. Yang keenam, ghufran wa Allah, dosa kita diampuni oleh Allah berkah takwa. Kalau kita bertakwa, Masya Allah, semua dosa diampuni oleh Allah. Semua dosa dimaafkan oleh Allah. Semua dosa dihapus oleh Allah. Berkah takwa. Harus. Nah itu. Ya. Maka kita harus berjuang hidup kita jangan lepas dari nilai-nilai ketakwa. Caca kaji wae geus hese. Kada takwa nempe deh. Komo lamun teu ngaji. Ya. Ta modal keur ngahasilkeun takwa teh ilmu salah satunya. Modal untuk menghasilkan ketakwaan adalah ilmu. Yang ketujuh, mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Wah, Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta Allah berikan. Ya, Allah berikan. Apapun yang kita minta, menjadi kekasih Allah. Yang kedelapan, diterimanya amal kebaikan kita. Apapun amal kebaikan kita, kalau dasarnya takwa, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, kemuliaan, mendapat kemuliaan, dimuliakan, dihargai, dihormati orang-orang bertakwa. Lihat mereka, para wali Allah, para ulama Allah yang bertakwa betul-betul, mereka dihargai dan dimuliakan. Pak RW takwa ke Allah, wah, lo bandung ngahargaan Pak RW. Pak RT takwa ke Allah, seueur ngahargaan. Teu kudu urang hayang dihargaan, paranena pasti ngahargaan urang. Itu janji Allah. Jangankan manusia, para malaikat dan Allah menghargai orang yang bertakwa. Inna Allahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa dari kalian. Dimuliakan oleh Allah. Orang-orang memuliakan kita, ya, karena ketakwaan. Libasuhumut taqwa wa zinatul haya. Mereka orang-orang para kekasih Allah, pakaian mereka bukan pakaian ya zahir yang menjadikan mereka mulia, tapi pakaian batin. Apa pakaian batin? Adalah takwa. Takwa itu adalah pakaian batin, ya.
Yang ke-10, al-bisyarah indal maut, kabar gembira ketika mati. Ketika dia meninggal, mendapatkan kabar gembira yang menggembirakan hati. Dipapagkeun ku kabunga keur sakarat. Nah itu kabar gembira ketika mau mati. Yang ke-11, an-najatu minan nar, diselamatkan dari siksa api neraka. Orang yang hidupnya di dunianya bertakwa kepada Allah, dia akan diselamatkan dari siksa api neraka. Selamat moal asup ka neraka jelema nu takwa. Ya, lamun urang hayang salamat dina neraka, hirup kudu takwa. Ya. Yang ke-12, al-khuludu fil jannah, adalah kekal di surganya Allah. Jadi semua kesuksesan adanya pada takwa. Mun urang takwa berarti urang jadi jelema sukses dunia akhirat. Ya. Kita selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, beruntung dunia akhirat. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kitab Fathul Mu'in.